Setelah hiking tipis ke puncak Gunung Pakuan pagi ini, petualangan kami belum selesai. Dari situ Rawa Kembar, kami kembali melangkah menuju gunung yang sering dijuluki sebagai miniaturnya Gunung Salak. Menariknya, kali ini bukan hanya satu puncak yang akan kami tuju, melainkan dua puncak sekaligus yang berada dalam satu lintasan pendakian. Keduanya juga termasuk dalam rangkaian Seven Summit Bogor Timur, yang perlahan kami selesaikan satu persatu. Kira-kira bagaimana kondisi jalurnya, berapa lama waktu tempuh, dan panorama apa yang menanti di puncak sana? Inilah Gunung Halimun dan Ciputri Sukamakmur. Sudah siap lagi mau trekking ke Gunung Halimun sama Ciputri. Ini sekitar jam 10-an. Tadi kita istirahat cukup lama. Masak nggak begitu lama sih, masak makan yang lama tuh ngecas tadi. Oke, sekarang kita mau berangkat dan di parkiran tuh rame tuh, lihat tuh. Parkirannya penuh. Tapi penuh yang nggak cuman trekking ya, banyak yang camping juga. Nah, ini dia, kita jam 9.57, ketinggian masih sama 1110 tadi mah. Kita mulai start. Oke, ini kita mulai trekking. Nah, ini situ kembar yang pertama yang di bawah ya. Ini ada perahunya. Pengen naik perahu di dayung sendiri, tapi takut sampai tengah-tengah nanti online. Kita mulai trekking, ini masih jalan makadam dan cuacanya ini mendung ya, mendung gitu. Kalau pas panas ya terik nih, selalu sedia pelindung, topi atau payung. Oh, masuk pohon-pohon bambu tuh. Oke. Dari sini cakep di warung, tapi belum buka. Ini hari Sabtu siang, belum buka, katanya nanti agak siangan baru buka. Di sini masuk area pohon bambu sebelah kanan. Ini ada petunjuknya, Halimun. Kurang ini sih ya, kurang cerah, dari jauh tuh nggak kelihatan kalau lewat situ gitu. Sekitar pukul 10 pagi kurang sedikit, kami memulai langkah pertama menuju pintu rimba Gunung Halimun. Menurut informasi dari petugas sehari sebelumnya, jarak menuju titik tersebut memakan waktu sekitar 40 menit berjalan kaki. Di awal perjalanan, jalurnya masih cukup bersahabat. Kami melintasi hamparan kebun kopi dengan trek berupa tanah padat yang awalnya relatif datar, lalu perlahan berubah menjadi tanjakan landai. Nah, ini treknya terbuka di atasnya ya. Tapi untung ini agak mendung. Dan ini untuk treknya ya, lewat masih di perkebunan kopi menuju ke pintu rimba dulu. Ini tadi naik dikit terus turun. Jangan banyak-banyak ya turunnya. Nanti naiknya panjang. Ini kebun kopi ya. Masih kebun kopi. Gedungnya di sana. Ini tanah enakan datar, dan atasnya ya ada ketutup, kadang kebuka. Semak-semak, asik sih, landai ini. Ritmenya pas untuk menghangatkan kaki setelah pendakian Gunung Pakuan pagi tadi. Namun, kenyamanan itu tidak berlangsung lama. Jalur kemudian berganti menjadi turunan dengan kemiringan sedang, dan di beberapa titik kami mulai menjumpai lintasan yang cukup licin. Ini kita ada beberapa percabangan ya. Ini cabang turun ke sana, dan di depan tuh juga kayak ada
jalan, cuman ada petunjuknya ini. Tuh kayak ada jalan ke atas sana kan, tapi ada petunjuknya. Ciputri Halimun. Nah ini bagus nih, merah, kelihatan dari jauh. Kita masih turun terus ini, landai turun. Dan di depan juga ada petunjuk lagi untuk arah beloknya. Ini atasnya rapet tuh, bawahnya batu-batu gini. Ini licin karena nggak kena sinar matahari ya, karena mataharinya nggak masuk, jadi masih basah, batu licin. Hati-hati. Lebatnya. Nih semaknya lebat. Wah, tapi ini kisah bener kan jalurnya ya? Ini bener jalurnya. Ih, seru nih. Dan itu masih turun. Tapi di depan mulai pohon-pohon tinggi. Tuh turun. Turun. Nah ini ada mentok mau di air ya, ada petunjuknya ini. Belok ke kiri ya. Itu kalau lurus jembatannya udah rusak, itu rapuh itu kan. Kayak hatimu. Ini kita ke kiri. Turun. Di penghujung turunan, kami tiba di sungai pertama yang alirannya relatif kecil. Setelah menyeberang, jalur kembali terbuka dengan trek yang cenderung landai sehingga langkah terasa lebih ringan. Namun kondisi itu hanya berlangsung sebentar. Tak lama kemudian jalur kembali menanjak dengan kemiringan yang cukup terjal. Jalurnya ini, tapi terus nggak kelihatan. Ketutupan semak. Oh itu sana tuh terbuka ini ya. Panas matahari dari sebelah kiri. Rimbun. Ini tuh tipis ya, kecil tuh. Pinggirnya ada yang dalam, ada yang agak ada bahunya. Kami menyusuri jalan setapak yang di beberapa bagian mulai tertutup semak-semak, membuat lintasan terasa sedikit lebih sempit. Ini mulai terik, jadi kita buka payung. Enak pakai itu sih, topi payung ya. Tapi kalau yang lebar tuh asal nggak kokoh. Di jalurnya kiri kanannya ada semak, tapi atasnya nggak ada pohon, jadi tarik matahari dari sebelah kiri. Jalannya nanjak terus ini. Ini naik dan itu kayaknya mulai terbuka. Masih semak pak, ternyata masih semak. Tapi ini turun. Setelah berhasil melewati tanjakan yang terbuka, jalur kembali berubah drastis. Trek menurun cukup tajam yang membawa kami makin masuk ke dalam pelukan lembah. Hingga akhirnya kami dipertemukan kembali dengan aliran air berikutnya. Sungai kedua dan ketiga yang mengalir sunyi di tengah hutan. Di depan ada petunjuk lagi warna merah dan udah kedengeran suara sungai. Kita turun melewatin sungai lagi. Ya, sungai yang panjang dulu ke bawah. Ada pegangan air. Turunnya curam banget ini. Sungainya terdengar semakin jelas. Ini kalau lihat petunjuknya ke sini, turun terus. Atau nih jalannya kelihatan dari sini. Kemanakah? Ini udah sungai dua. Ini percabangan ini, pertemuan dua sungai ini. Ini turun licin lur. Sungainya di situ. Banyak pipa-pipa ini ya, buat aliran air ke bawah. Dan itu jalan ke atasnya ke sana. Petunjuknya di sana. Oh, treknya Pak. Itu ada petunjuknya itu. Orang itu bareng sama satu keluarga.
Dia juga nggak tahu ini arahnya. Oke, kita lanjut. Nah, ini nuturkan ada petunjuk di sana itu. Kita naik lagi. Mantap ini naik turunnya. Setelah lewat sungai tadi, itu kalau airnya gede susah tuh kita nyebrang. Nah, ini kita dapat tunjuk di depan. Next sana. Nah, ini udah mulai redup ya. Naik ya? Iya, naik. Monggo silahkan. Silahkan dinikmati. Tapi mantap ya, tadi naik turun ya 2 kali kita Sampai ketemu, pintu rimba aja belum? ketemu 2 sungai ya, sampai pintu di baju belum. Dan ini treknya tuh batu-batu tuh, mantap sih, seru. Di sini tuh jalur tuh kayak nggak kelihatan jalur gitu loh, tapi banyak petunjuk. Dan kini kita nyeberangin lagi sungai. Apakah ini sungai yang ketiga? Nggak terlalu gede sih, mungil sungainya. Tuh di depan ada petunjuk lagi. Selepas menyeberangi sungai ketiga, jalur kembali didominasi tanjakan dengan kemiringan sedang. Trek mengikuti lembahan sungai, ditemani suara gemericik air dan rimbunya pepohonan yang membuat suasana terasa semakin asri. Tak lama kemudian, kami kembali memasuki area kebun kopi, yang menjadi pertanda bahwa pintu rimba Gunung Halimun sudah tinggal beberapa langkah lagi. Dan itu dia alur di depan pintu rimbanya. 52 menit sampai sini. Estimasi dari base camp 45 menit ya. Malah 7 menit udah oke lah ya. Tadi udah panas turun dari Pakuan. 52 menit akhirnya sampai di ini, apa namanya? Pintu rimba. Sebelah sini pintu rimba. Tada. Ini tempat pengecekan tiket juga. Tiket yang tadi kita dapat dari bawah dibawa ke atas dan dicek di sini. Ya, makasih. Oh, gitu aja. Iya. Oh, Tinggal lanjut aja. Siap. Ini kita sampai di pintu rimba. Sebenarnya ini bisa sampai sini mobil, tapi lumayan struggle. Jalannya makadam. Kalau motor bisa itu tadi parkirnya di sana. Ada Astra lama itu juga sampai sini. Matic juga kuat. juga ada tuh di ujung. Hah? Vespa juga ada. Nah, ini tuh pos, bukan Simaksi ya. Ini bukan taman nasional, bukan konservasi, registrasi aja. Tapi biasanya orang udah salah kaprah, maksudnya udah terbiasa ya orang pendaki nyebutnya Simaksi. Usai registrasi ulang, kami pun melanjutkan perjalanan. Dari pintu rimba, pendakian langsung disambut oleh tanjakan selamat datang berupa deretan anak tangga yang tersusun rapi. Oke, ini kita masuk pintu rimba dan langsung disambut trek tangga. Ini atasnya pohon-pohonnya udah rapat dan nggak panas kayak tadi, nggak seterbuka tadi. Dan ini juga kabut ya, jadi enakan. Depan agak landai nih. Dan di sini juga kopi, kebun kopi itu, pohon-pohon kopi. Sampai depan. Setelah mendapat sedikit bonus jalur yang lebih landai, trek kembali berubah. Deretan anak tangga berikutnya menyambut dengan kemiringan yang jauh lebih terjal, membuat ritme langkah kembali melambat dan nafas mulai bekerja lebih keras. Selepas tanjakan tersebut, rimbunya hutan perlahan mulai merenggang. Kami kembali dipertemukan dengan area kebun kopi yang relatif sedikit terbuka. Sebelum akhirnya bertemu tanjakan terakhir sebelum tiba di pos 1. Jalurnya gak terlalu menanjak curam, tapi nanjak terus. Jalur tangga lagi, tapi ini kayaknya tangganya manusiawi.
tadi. Gak manusiawi. Ini tinggi. Ini enak kan? Dan gue lihat dulu. Satu jam 29 menit sampai di pos 1. Di sini ada warung buka. Ini banyak tempat buat duduk-duduk. Ini sejam 29 barusan. Itu tuh hitungannya dari basecamp rawa kembar ya, itu rawa kembarnya 1,75. Ketinggian 1291 di sini. Sekitar 300-an lagi naik. Sampai di pos 1 dan ada warung buka. Ih mantap, itu apa yang merah-merah? Semangka. Nih areanya banyak tempat buat istirahat, ada bangku dan mejanya. Kebun kopi. Tuh. Terus di sana tuh ada mata airnya. Ada mata air, Pak? Oh, jauh? Jauh sih enggak. Oh, tapi turun ya? Iya. Doang paling menit lah, 2 menit. Oh, aman tapi Ya, jauh. aman. Itu ada saung. Oh iya. Ini di bawah situ ada mata air. Kalau yang kehabisan air bisa turun ke bawah. Yuk kita jajan yuk. Udah pesan apa? Aku nutrisari 6 ribuan. Oke. Cek umpa itu. Aha. Itu semangkanya. Semangka. Tanya aja biar promosi. Menggemaskan nih berapa ini? Semangka 5.000. 5.000-an. Ada cilok juga. 5.000 tuh, mantap komplit tuh. Minum-minuman. Oh ini. Gehu sama tempe berapaan teh? Itu 2.000-an. 2.000-an saja. Kalau kopi Kalau kopi mah 7.000. 7 ribu. Tuh, kopi segala jenis ada. Segelas 10 gitu. Air mineral juga komplit. Gak usah bawa banyak bekal, bawa Iya, duit aja yang bawa banyak. duit aja yang banyak. Di sini warung sini. Tubuh yang terus dipaksa bergerak tentu punya batasnya. Di pos 1 ini, kami memutuskan untuk menyerah sejenak pada rasa lelah. Kami berhenti, duduk di antara keteduhan, dan menikmati kemewahan sederhana yang disediakan oleh warung di pos ini. Dan ini bukan cuma soal mengenyangkan perut, tapi tentang merefil energi dan semangat yang sempat terkuras habis oleh tanjakan tadi. Kita lanjut ke pos 2. Setelah tadi istirahat ya gak sebentar, gak lama juga, mengisi tenaga dengan gehu, semangka, sama nutrisari yang enaknya luar biasa itu. Ini kalau nggak ketutup kabut nih panas nih, terbuka karena masih apa itu namanya, kebun kopi. Sampai nanti pos 2. Setelah pos 2 baru kita hutan. Ini jalannya tanah berbatu, batu campuran, ada yang gede ada yang kecil, dan vegetasinya sebenarnya nggak terlalu rapat, tapi karena ini mendung ya, kabut, jadi kelihatan gelap. Tapi enak ini buat trekking. Di sini ada percabangan. Tuh nanti jadi satu sana. Yang ini pakai tali, ini pakai tali ya, sempit. Yang sebelah sana agak lebar. Tanjakannya mantap lur. Dan ini kita duduk istirahat, ada bangku gini. Ada bangku. Ini bagus mah. Tidak buat telanan batu aja. Oh iya, ada batu. Buat masak di sungai. Lempeng berdiri itu. Yang masak di sungai itu di panas tipis. Ini ngangkatnya coba siapa yang bisa? Tipis banget ini tipis bisa. Punten. Ini bukan pos 2 ya? Pos 2? Oh ini pos 2? Nggak ada tulisannya ya? Iya. Oh. Di bawah tadi tulisan kecil. Walah. Akhirnya sampai di pos 2. Tulisannya sebelah sana. Sejam 8 menitan berarti tadi. Kok sejam 2 jam 8 menit tadi. Tadi berhenti lama di sini kan. Oh pos 2 ternyata. Langkah demi langkah membawa kami tiba di pos 2. Sebuah titik yang awalnya bahkan tidak kami sadari, karena lokasinya sedikit menjorok ke dalam dan papan tulisannya berada terpisah. Setelah itu, alam segera memberitahu bahwa kami telah memasuki dimensi yang berbeda. Perlahan tapi pasti, vegetasi mulai berubah. Filter tadi tuh ternyata pos 2. Tulisan pos 2-nya di bawah.
kelewatan kita nggak merhatiin. Dan treknya masih konsisten nanjak. Tapi ada landainya sedikit, dilanjutkan dengan tanjakan lagi. Ini akar-akar nih. Barisan pohon kopi milik warga kini telah habis, digantikan oleh barisan pepohonan hutan yang tumbuh makin rapat dan lebat. Kanopi hijau di atas kepala pun mulai menyaring sinar mentari, menyisakan keremangan yang magis. Disinilah jalur pendakian mulai menampakkan karakter aslinya. Sebuah tanjakan terjal dan panjang membentang di depan mata. Alasan mengapa tempat ini dijuluki miniatur Gunung Salak kini terpampang nyata. Trek berupa tanah berbatu yang dihiasi oleh jalinan akar-akar pohon yang saling mengunci. Ini bukan lagi sekedar jalan menanjak, melainkan sebuah labirin alam yang menuntut kita untuk ekstra hati-hati memilih pijakan. Karena di atas jalur seperti ini, fokus dan kerendahan hati adalah modal utama untuk tetap berdiri tegak. Sama halnya dengan jarak antara pos 1 menuju pos 2 sebelumnya. Perjalanan kami menuju pos 3 ini pun terasa relatif singkat. Alam seolah memberikan ritme yang konstan, tanpa jeda yang terlalu panjang di antara titik-titik perhentiannya. 2 jam 25 menit sampai di pos 3. Luar biasa treknya. Nanjak berbatu. Ini ya, jarang ada bonusnya, tapi ada beberapa spot bisa buat istirahat. Ada tempat-tempat duduknya gitu. Area pos 3 sendiri tidak terlalu luas. Bahkan jika kurang teliti, pos ini cukup mudah terlewat. Penandanya hanya berupa papan petunjuk berukuran kecil yang menempel pada sebuah batang pohon. Selepas pos 3, alam kembali menuntut pembuktian dari kami. Jalur merayap naik, makin menanjak terjal menembus kerapatan hutan. Sesekali semesta memberi bonus berupa turunan kecil. Bukan untuk membuat kami bersantai, melainkan sebagai ancang-ancang sebelum kembali dihadapkan pada tanjakan yang lebih tinggi. Kalau dengar suara burung pengeret gitu deh, pengen istirahat lama-lama. Adem soalnya. Nih, ini berkabut. Dan juga atasnya tertutup rapat. Tuh. Jalurnya tertutup atasnya. Siang nggak panas dan kebanyakan kalau sore udah berkabut. Sampai di ini, trek yang akarnya banyak. Tuh. Kayak di burang-rang banyak akar-akarnya. Di akar tuh hati-hatinya kalau turun kepleset. Yuk sambil naik. Ada tali bantu juga. Dikasih pembatas lumayan kokoh ini, sama buat bantu naik ke atas tuh. Nah tadi tuh salfok sama ini nih, ada jamur itu kayak mangkok dari bawah tuh, kayak yang buat nadah itu loh, karet itu ternyata jamur hitam banget itu. Muka-muka agak karuan. Apa tadi Pak, nyari apa? Alat angin? Sama Roma. Asam lambungnya naik. Aduh, masa-masa hidup sudah bersahabat dengan tolak angin dan proma. Nggak, Ding, kita masih muda, baru 45-an, jadi masih muda gitu. Cuman emang badannya ini emang harus, nanti suatu kali harus bikin challenge Mas. Turun misalnya 3 bulan kayaknya, 3 bulan 10 kilo aja udah. Soalnya dulu pernah itu pas 2013-14 kan COD itu sampai kurus, sampai six pack bayang. Nanti kalau tak cari fotonya. Ya, Buat bukti, ya kan bukti valid. Bukti pernah kurus ya? Iya, jejak digital kan bukti valid. Ya karena nanti sekali waktu seperti itu lagi, tapi pasti lebih susah karena metabolisme lebih Ya. susah tuh, berat. Pekerjaan juga kan sebenarnya nggak terlalu banyak
Menuntut gerak ya. Menuntut gerak, banyak gerak, jadi lebih banyak pikiran. Nah itu Asam lambung. mengelola stresnya itu sebenarnya. Mengelola stres sama mengelola nafsu makan. Nah, kalau begitu udah stres, makannya mengerikan. Tapi orang lain tuh stres nggak doyan makan. Pak. Iya, kalau saya makannya, Mau stres Ampun. nggak stres tetap ya. yuk dikit lagi tuh jangan itu Ngacu udah terus. ngawe-ngawe itu tanjakannya. Mana? Oh, itu ada tali bantunya. Di beberapa titik yang cukup curam, seutas tali webbing telah terpasang di antara batang pohon. Kehadirannya menjadi penyambung asa, membantu kami menarik tubuh ke atas dan menjaga keseimbangan di atas tanah yang kian egois. Hingga akhirnya kita akan bertemu tanjakan terjal terakhir sebelum sampai di pos area camp, sebuah batas yang mempertemukan jalur menuju dua target utama kami, arah kanan menuju Puncak Halimun dan Puncak Ciputri ke arah 2 kiri. jam 48 menit sampai di persimpangan. Nih, sebelah sini. Sampai di persimpangan Halimun. Ke sana. Ke sana sama Putri ke arah sana. Dan ini juga area camp. Area camp bisa ke arah sana. Atau sebelah sini juga ada. Lanjut. Mereka udah kelihatan belum? Bisa. Sebelah sini juga ada. Di bawah sana ada mata air. Ambil Turun jalan ke sana. ya. Kita mau lanjut ke Halimun. Di persimpangan jalur, sebuah keputusan harus diambil. Dan dari dua pilihan yang ada, kami memilih untuk menyelesaikan urusan dengan yang terberat terlebih dahulu, yaitu Puncak Halimun. Tadi istirahat sebentar di simpang 10 menitan, isi energi. Ini kita lanjut lagi landai sampai depan itu sebelum disambut tanjakan. Tanjakannya super. Ada yang bisa lewat sini dan ada yang lewat sana. Kalau lewat sana ada talinya. Kayaknya tinggi tadi dari bawah ya. Karakter jalurnya benar-benar khas jalur summit attack. Hampir seluruh lintasan didominasi tanjakan brutal tanpa ampun. Minim bonus jalur landai, sehingga memaksa kaki dan napas bekerja tanpa banyak jeda. Ada kursi, jadi istirahat sebentar. Ini kita lanjut lagi ke atas. Ini enak banget buat istirahat tuh, karena adem, ditemani suara burung, angin sepoi-sepoi, nyaman. Aduh mager. Tapi kalau kelamaan istirahat, lutut kaku lagi, mulai dari awal lagi. Hah, yuk, jalan. Saat musim hujan, tingkat kesulitannya pun tentu akan meningkat. Trek tanah ini pasti akan berubah menjadi medan yang jauh lebih sadis dan menyeramkan, terutama bagi pendaki dengkul retro seperti kami ini. Di jalur se-ekstrim ini, batas antara petualangan dan bahaya menjadi sangat tipis. Fokus tidak boleh pecah sedetik pun, karena kami tahu betul, satu kelalaian atau kecelakaan kecil di sini bisa berakibat sangat fatal. Masih dengan tanah-tanah licin, campur batu, campur akar, mantap sampai atas. Waktu seolah berjalan begitu lambat saat raga terus dipaksa bernegosiasi dengan tanjakan. Namun, setelah pendakian panjang yang sangat menguras fisik selama kurang lebih 3 jam 40 menit, langkah kaki ini akhirnya kehabisan tanjakan. Kami tiba di Puncak Halimun yang saat itu suasananya cukup ramai. Akhirnya sampai di atap Sukamakmur, Puncak Halimun. 3 jam 40 menit. Kakak maaf ya. Aku tadi pikir bapak-bapak itu loh. Baik hatinya. Maaf ya. Ya nggak apa-apa. Area puncak seperti ini. Pikir inilah rombonganku tadi ketemu di sana. Ya. Energinya bagus banget. Salah ngomongnya. Tadi. Apa? Nah, direkam lagi kan? Jangan nanya mbak, dipiralin. Di bawah situ lah. Kutilanya bagus banget. Aku bilang kayak gitu. Udah ke Ciputri tadi ya? Hah? Udah ke Putri? Udah kesana dulu kami. Oh, kita nanti kita ke sana.
area puncaknya kecil ya. Anti. Dia itu Sampai-sampai melet bisa lah, beristirahat. sudah melet. Mana? Di bawah lah ditunggunya sama Dandi. Dan Anti, Masih menanjak dia. Takut, takut. Libat dia. Oh iya. Aduh, tembok lagi lah. Bulan kemarin ada tembok, ini dapat tembok juga. Kami tiba di puncak Halimun yang saat itu suasananya cukup ramai. Dipenuhi oleh guruan dan tawa dari kawan-kawan pendaki lain yang memiliki tujuan sama. Sayangnya, semesta belum mengizinkan mata kami memandang hamparan landscape Sukamakmur secara utuh. Kabut tebal datang bergulung, menutup rapat pemandangan di sekitar dan menyisakan hamparan warna putih yang magis. Alhasil, tidak ada pemandangan megah dari ketinggian yang bisa kami rekam. Kami duduk, beristirahat sebentar, dan memilih untuk menikmati suasana yang ada dengan saling bertukar cerita dan bercengkrama bersama pendaki-pendaki lain. Sebelum akhirnya kembali melanjutkan langkah kaki untuk turun kembali ke persimpangan dan menjemput paruh kedua dari misi hari ini, yaitu Puncak Ciputri. Oke, ini kita udah jam 2:30. Udah lumayan lama istirahat di sini. Sekarang mau lanjut turun terus ke Ciputri. Nah kan ini 2:30 pas dengan ketinggian di sini 1658. Ini 1658 di sini 1644. Oke, kita turun. menit sampai lagi di persimpangan Halimun sama Ciputri. Kita lanjut ke Ciputri. Tadi turun dari puncak Halimun sampai ke persimpangan 19 menit aja. Kita lanjut ke Ciputri. Ini jalannya turun dan banyak serasah. Lebar ya. Jalannya lebar. Dan banyak pohon-pohon gede. Udah hutan ya. Jadi ya udah rimbun. Jalannya tanah tertutup terasa dengan sedikit akar-akar. Enak ini. Wah ini turun dikit terus landai. Cenderung menurun sih ya. Wah enak banget suasananya. Ini di bawah, kalau kata warung tadi, Curug Ciberem itu area camp. Kedengaran dari sini. Dan ini suasananya udah enak ini. Adem. Dan ini jalurnya menurun terus. Nanti naik. Ini turun. Udah mentok sampai sini. Mentok di sini terus nih. Nih naiknya. Enggak, aduh ya ampun. Banyak nyamuk ngikutin. Masuk ke mata, masuk ke hidung. Bener ya, harus pakai autan. Dari area persimpangan, jalur menuju Puncak Ciputri justru diawali dengan trek menurun. Konturnya didominasi tanah yang cukup empuk, sehingga terasa lebih ramah di kaki dibanding jalur menuju Puncak Halimun. Namun, tantangan di lintasan ini bukan hanya soal medan. Penghuni kecil hutan seperti lalat dan nyamuk sesekali ikut menyapa para pendaki. 29 menit sampai di Puncak Ciputri. Ini area puncak Gunung Ciputri. Segini. Ada bendera di situ. Dari itu view di sana ya. Bagus, tapi ini areanya nggak bisa buat camp, padahal dapat view bagus. Dan ini akar-akar dan ya itu akar-akar nggak, tapi sini bisa nih kayaknya. Bisa nih, malah empuk, banyak serasah. Cukup luas ya areanya. 10 menitan istirahat di sini, kita lanjut turun. Jam 36 akhirnya sampai lagi di ini, Pintu Rimba. Setelah perjalanan turun selama kurang lebih 1,5 jam, langkah kaki kami akhirnya kembali menapak di Pintu Rimba. Namun, perjuangan ini belum benar-benar usai.
Kami langsung dihadapkan pada dua pilihan yang cukup krusial. Lanjut trekking berjalan kaki melewati jalur kebun kopi dan sungai yang sama seperti saat berangkat tadi, atau memilih naik ojek warga lokal yang bisa menghemat sisa waktu dan tenaga. Mengingat hari yang semakin sore dan stamina dengkul retro kami yang sudah benar-benar terkuras habis, keputusan realistis pun akhirnya kami ambil. Kami memilih naik ojek. Pilihan ini mungkin seringkali memicu perdebatan klasik di media sosial. Mendaki kok naik ojek? Atau gak murni dong pendakiannya? Namun bagi kami, gunung bukanlah tempat untuk memelihara ego, melainkan tempat untuk belajar mengenali batas kemampuan diri sendiri. Mengetahui kapan harus memaksakan diri dan kapan harus berkompromi dengan kondisi fisik adalah tanda kedewasaan seorang pendaki. Lagi pula, memilih naik ojek adalah cara elegan kami untuk melaraskan langkah dengan ekonomi warga sekitar. Sebuah bentuk nyata berbagi rezeki dengan masyarakat lokal yang telah menjaga gunung ini. Menariknya, pilihan ini justru memberi kami kesempatan untuk mereview jalur secara utuh dari sudut pandang yang berbeda. Setidaknya bagi dulur-dulur yang nanti kelelahan di sini, kalian bisa punya gambaran alternatif seperti apa jalurnya. Tarif ojek ini terbilang sangat murah, hanya sekitar Rp35.000 saja per orang. Dan yang membuat kami sangat berkesan adalah keramahan luar biasa dari bapak driver ojeknya. Beliau bahkan dengan tulus menawarkan diri mengantarkan kami memutar, mencari warung makan untuk istirahat, menyusuri jalanan hingga ke kawasan Siturawa Gede. Ini kita dianterin sama tukang ojeknya nyari makan, soalnya di sana nggak ada jadi ya. Nggak tahu tuh buka nggak sih Situ Rawa warung, Gede. warung yang di ujung tuh. Nah itu daripada ini udah sampai sana nggak bisa keluar, ya udah kita beli di sini. Karena keramahan yang teramat sangat itu, justru kami yang merasa tidak enak hati sendiri. Akhirnya kami memutuskan untuk memesan makanan secara takeaway saja, untuk nanti kami santap dengan tenang di base camp Pakuan. Jalur ojek ini memang sedikit memutar lebih jauh, tapi treknya jauh lebih bersahabat ketimbang jalur jalan kaki yang kami lewati pagi tadi. Bahkan beberapa pelari lintas alam atau trail runner banyak yang sengaja memilih jalur ojek ini untuk rute kembali ke base camp Gunung Pakuan. Di sela-sela perjalanan, kami pun sempat berbincang dengan pengemudi ojek. Dari obrolan itu, kami mendapat informasi bahwa layanan ojek saat ini hanya tersedia dari pintu rimba Gunung Halimun, belum melayani penjemputan maupun pengantaran langsung dari base camp Gunung Pakuan. Obrolan santai itu kemudian memunculkan sebuah usulan dari kami. Bagaimana jika kedepannya tersedia juga layanan ojek dari base camp Gunung Pakuan menuju pintu rimba? Menurut kami, pilihan seperti ini bisa menjadi angin segar dan nilai tambah, terutama bagi pendaki pemula, pendaki berusia lanjut, atau siapapun yang ingin menikmati keindahan Gunung Halimun dan Ciputri. Jadi, skenarionya begini. Setelah puas menikmati pagi di Gunung Pakuan, para pendaki bisa punya pilihan yang lebih meyakinkan untuk langsung melanjutkan petualangan ke Gunung Halimun dan Ciputri. Mereka nggak perlu lagi menguras habis tenaganya hanya untuk melewati trek awal yang terjal dan naik turun dari base camp Pakuan menuju pintu rimba. Tenaga mereka bisa disimpan penuh untuk menikmati summit trek yang sesungguhnya. Sebuah sinergi yang menurut kami sangat menarik. Selain bisa membuka peluang rezeki yang lebih luas bagi warga lokal, fasilitas ini juga bisa membuat kawasan wisata terintegrasi Seven Summit Bogor Timur ini jadi jauh lebih ramah dan memikat bagi segala kalangan pendaki. Pada akhirnya, semakin banyak pilihan yang tersedia, semakin banyak pula orang yang dapat menikmati alam dengan cara yang sesuai kemampuan masing-masing. Menariknya, usulan itu seolah langsung mendapat jawabannya. Setibanya di base camp Gunung Pakuan, kami melihat seorang pendaki yang tanpa ragu langsung meminta nomor telepon pengemudi ojek yang mengantar kami. Bahkan saat itu juga ia langsung memesan untuk dijemput keesokan paginya menuju pintu rimba. Momen sederhana tersebut menunjukkan bahwa pilihan seperti ini memang dibutuhkan oleh sebagian pendaki. Bukan untuk mengurangi esensi sebuah pendakian,
melainkan memberikan alternatif yang lebih fleksibel sesuai waktu, kondisi fisik, dan tujuan masing-masing. Karena pada akhirnya, setiap orang memiliki cara yang berbeda dalam menikmati gunung. Selama tetap menghormati alam, mematuhi aturan, dan mengutamakan keselamatan, setiap pilihan layak untuk dihargai. Ini lur, pas kita total dari atas 2 jam 14. Luar biasa. Selamat sore menjelang malam, Lur. Ini kita udah sampai di Bakakir lagi, sudah bebersih, sudah mandi keramas karena rambut tadi sampai netes-netes keringatnya. Jadi hari ini kita dapat 3 gunung, Ya, 3 puncak ya. 3 puncak. Puncak Pakuan, 3 gunung, Gunung Ciputri sama Halimun itu kan gunung berbeda. 2 gunung ya. Tinggal satu lagi, besok pagi kita ke Gunung Luhur. Kira-kira masih kuat nggak? Kuat lah. Masa enggak sih? Makanya kita makan, habis ini kita istirahat dan kita mau nggak mau 1 malam lagi. Oke. Terima kasih banyak sudah menonton. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan dan kesalahan, dan sampai jumpa lagi di pendakian dan petualangan kami berikutnya. Bye-bye.